sana banyak sekali buku-buku tentang MAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Setiawan, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan nomor NIM 171211046. Kali ini saya akan mereaction materi dari Dr. Muhammad Fahmi, dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, yang membahas tentang teori sosiologi agama Karl Marx. Diawali dengan pembahasan soal sejarah dari dulu Pak Muhammad Fahmi pernah berbelanja dan hidup di Yogyakarta. Sedikit menceritakan tentang shopping center. Shopping center ini menjadi tujuan dari berbagai mahasiswa atau dari luar negeri, terutama dari warga Malaysia yang membeli buku di Yogyakarta di shopping center dan lain sebagainya. Apa saja sudah ada banyak di sana karena memang sana sumber ya buku ya. Di pikiran MAK itu mudah kita mencari. Jadi memang teman-teman di Jogja itu memiliki berkah ya karena ada shopping center pusat pembelian buku. Dan waktu saya di Malaysia itu ada teman cerita bahwa dia secara reguler itu ke shopping center Jogja itu membeli buku karena buku-buku di sana banyak sekali ya, lebih lengkap mungkin bayangan dia, dan bukan hanya lebih lengkap, mungkin dari lengkapnya mungkin sama seperti Malaysia, tapi dari segi harga lebih miring. Jadi dia bilang untuk saya ke dari segi efektivitas kita lihat bahwa shopping center sendiri itu juga diminati karena bukan hanya lengkap saja, tapi dari segi harga kita bisa terjangkau untuk semua kalangan bagi mahasiswa, bahkan dari Indonesia dan Malaysia tetangga kita. Indonesia itu saya biasa beli 4-5 juta itu udah dapat banyak buku tuan gitu. Makanya kalau di sini buku yang lebih mahal. Jadi shopping center Jogja itu menjadi ikon akademik, ikon intelektual untuk Jogja. Bahkan bukannya Jogja, ternyata sudah di Asia Tenggara ya. Teman-teman kita dari Malaysia waktu saya berada di Universitas Universitas Malaysia ya, waktu itu saya bertemu dengan seorang yang bercerita tentang itu karena dia tahu saya berasal dari Jogja waktu itu saya cerita. Nah kemudian kita akan mencerita tentang sejarah MAK ya. Kenapa MAK itu punya pandangan yang amat antipatik ya, atau sangat tidak empatik terhadap agama ya, itu tidak lepas dari latar belakang kehidupan dan pengalaman pergaulan dari seorang Karl Marx ya. Pertama, dia ada satu peristiwa yang mungkin akan sangat mempengaruhi pandangan seorang Marx tentang. Dari video ini saya lihat dari sejarahnya Marx itu sudah mulai berpikir soal tentang agama dari kecil, dan Marx sendiri itu sudah menganalisis bagaimana sih agama itu dan bagaimana fungsi dan kegunaannya. Dari Marx sendiri melihat dari contoh dari bapaknya itu suka pindah-pindah agama karena untuk menguntungkan dirinya dan keluarga. Karena jika tidak berpindah-pindah agama, maka untuk kebutuhan finansial akan kurang membaik di saat itu. Dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri kita lihat sebagian contoh untuk para pejabat kita atau pejabat di negeri Konoha itu ada yang beragama non Nasrani menjadi Nasrani sebagai pindah ke agama Nasrani supaya bisa dipilih untuk rakyat.
pejabat ini ada yang modelnya kayak gini, tapi nggak bisa menang gitu kan, sama aja gitu kan. Jadi sudah pindah ke agama Nasrani di negeri Konoha itu, menyalonkan sebagai Hokage, dan ternyata setelah pindah ke Nasrani, udah capek-capek pindah agama, ternyata juga tidak terpilih sebagai Hokage. Terjadi dalam sejarahnya itu perang dingin ya, antara blok timur dan blok barat. Blok timur yang pro komunisme, barat yang pro kapitalisme. Dan kita tahu kemudian sejarah menunjukkan Uni Soviet yang begitu kuat ketika itu menjadi kompetitor atau lawan tanding luar biasa dari Amerika, negara superpower waktu itu. Waktu itu ada superpowernya, ada Uni Soviet dan ada Amerika. Uni Soviet adalah representasi dari blok komunisme, sementara Amerika adalah representasi dari blok kapitalisme. Dan kita tahu pada akhirnya dalam sejarah pada tahun 1991 Uni Soviet, negara yang sangat besar itu, kemudian hancur dan berkeping-keping menjadi beberapa negara. Ada Rusia, ada Pakistan, kemudian ada macam-macam negara yang muncul yang dari Uni Soviet tadi ya, hingga kemudian menjadi beberapa negara. Ada yang ke ke Islam seperti Azerbaijan atau Turkmenistan dan lain sebagainya. Ada yang karena wilayahnya beririsan dengan wilayah yang sangat banyak dan luas sekali, ada yang beririsan dengan Islam biasanya, kemudian akhirnya menjadi negara yang mengembangkan Islam dan lain sebagainya, atau yang menjadi inspirasinya Islam, atau negara yang lain juga banyak, sehingga kemudian Soviet yang begitu luar biasa tumbang pada tahun 1991. Kemudian juga di Berlin tahun Di saat tembok Berlin itu hancur dan terbagi beberapa negara, itu membuahkan hasil dari menjadi negara-negara kecil gitu, negara-negara terbagi menjadi Rusia dan yang lainnya gitu. Jadi agama selain Islam dan yang kita kenal itu lebih ke Islam ya, di negara Konoha kita gitu ya. Islam itu menjadi mayoritas bagi kita, dan itu membuat suatu kebanggaan di daerah Uni Soviet kalau dulu, sekarang Rusia. Tapi kan ada negara yang khusus memang Islam, dan negara-negara Muslim kita itu sebenarnya pernah gitu kan, pernah menjadi panutan gitu kan di seluruh dunia. Tapi karena tergerusnya zaman gitu, ada yang membuat orang-orang kurang percaya dengan Islam, apalagi di Eropa. Baru-baru ini Islam itu menjadi sorotan untuk dunia dan menjadi panutan. Islam Nusantara menjadi panutan untuk sekarang. Tapi terkadang terorisme di Indonesia itu mengataskan nama Islam, padahal di luar negeri, contohnya di negara Paman Sam, itu teroris itu bukan beragama Islam gitu. Rata-rata itu ya non Muslim lah. Dan di negara lain-lain pun teroris itu tidak melulu beragama Islam. Jadi seperti itu ya. Tergantung dari negaranya, di mana itu kita bisa lihat teroris bukan soal agama, tapi soal dari mereka mencari keuntungan dari mananya. Apakah dengan adanya konflik itu bisa mengurangi isu yang ada di negerinya atau seperti apa itu.
mengalihkan perhatian lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.